Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Di antara kesuksesan syaitan dalam menjalankan tugasnya dari iblis adalah ketika syaitan ini mampu memisahkan antara suami dengan istri. Ketika dia mampu membuat sepasang suami istri bercerai, maka dia akan mendapatkan mahkota penghargaan dari iblis. Nah, di antara bentuk gangguan yang dilakukan adalah mengganggu hubungan biologis antara suami istri. Karena ketika hubungan biologis suami istri ini terganggu, maka ini akan mengganggu sebagian besar keharmonisan rumah tangga mereka. Nah, dalam bukunya Syekh Wahid Abdus Salam Bali menjelaskan, Syekh Wahid Abdus Salam Bali, pakar dunia gaib dari Timur Tengah, buku Ruqyah, Jin, Sihir, dan Terapinya. Ya, bentuk sihir atau gangguan jin dalam hal ini diistilahkan dengan ar-rabtu. Gangguan itu bisa masuk lewat si laki-laki atau suami, bisa masuk lewat yang perempuan atau istri, atau bisa kedua-duanya. Nah, gimana caranya ketika dia masuk kepada si laki-laki? Ya, diantaranya adalah jin itu, ya, setan yang ditugaskan mengganggu si laki-laki ini, baik sihir ataupun bukan sihir, ya. Maka dia masuk ke dalam tubuh orang itu, kemudian berdiam di otak. Persisnya di pusat rangsangan seksual yang mengirim sinyal-sinyal ke organ-organ seksual. Kemudian membiarkan organ-organ seksual itu bekerja secara alami, ya. Sehingga dalam aktivitas biasa, ya normal saja, seperti normal saja. Tapi ketika dia hendak mendatangi istrinya, maka setan tadi akan melumpuhkan pusat rangsangan seksual di otak. Sehingga terhentilah sinyal-sinyal yang dikirim ke alat-alat yang mengalirkan darah ke organnya. Jadi dia ganggu, dia lumpuhkan. Yang tadinya dalam kehidupan sehari-hari dia merasa normal, tapi ketika dia mendatangi istrinya, tiba-tiba nggak normal dia. Yang nggak punya kekuatan gitu, hilang kekuatannya, hilang. Lemah, cepat selesai. Karena jalur informasi dari dan menuju otak dibajak. Nah, ini bentuk gangguan si jin tadi, setan, lewat laki-laki. Oleh sebab itu, kata beliau, ketika laki mulai mencumbu istrinya, ya dia biasa, ya, reaksi-reaksi yang terjadi itu normal. Ya, namun ketika dia ingin melanjutkannya, ya, tiba-tiba hilang kekuatannya. Ya. Terkadang, kata beliau, Anda juga akan menemukan seorang lelaki yang memiliki dua istri, tetapi tidak bisa melakukan hubungan seksual terhadap salah satunya. Kemudian ketika dia masuk lewat perempuan, ya, 5 di sini beliau jelaskan. Yang pertama, dalam bentuk penolakan. Seorang istri akan menghalangi suami yang mendatanginya. Di antaranya dengan merapatkan kedua pahanya, hingga suami tidak bisa melakukannya. Modusnya bisa macam-macam, baik sadar ataupun tidak. Kemudian yang kedua, dalam bentuk mati rasa. Jin yang ditugasi akan menetap di pusat saraf perasa pada otak seorang wanita. Dalam kehidupan sehari dia normal saja, ya. Tapi ketika suaminya akan mendatanginya, tiba-tiba dia kehilangan rasa, ya, sehingga tidak merasakan apa-apa dan tidak merespon apa-apa dari aktivitas suaminya. Gak nolak, tapi gak respon terhadap aktivitas suaminya. Dingin. Kata orang dulu, kayak batang pisang. Yang ketiga, dalam bentuk pendarahan. Dan ini, ya, ditandainya pendarahannya terjadi ketika dia didatangi oleh suaminya. Secara tiba-tiba, ketika suaminya mendatangi dia, tiba-tiba dia pendarahan. Yang keempat, dalam bentuk penyumbatan. Terjadi apabila seorang suami ingin mendatangi istrinya, tiba-tiba ia terhalang, ada yang menyumbat. Kemudian yang kelima, dalam bentuk hilangnya keperawanan. Nah, ini biasanya terjadi pada saat di awal menikah. Padahal si perempuan ini nggak pernah melakukan hal-hal yang menyebabkan keperawanannya hilang, ya. Baik itu hubungan dengan seseorang ataupun misalnya olahraga tertentu yang itu bisa menyebabkan hilangnya keperawanan, ataupun kecelakaan misalnya nggak ada, dia rasanya normal saja gitu. Tapi tiba-tiba ketika dia menikah seperti nggak perawan lagi gitu. Nah, ini juga bagian dari gangguan yang dilakukan oleh
oleh syaitan, baik itu sihir ataupun tidak. Nah, teman-teman yang merasa mendapati gangguan-gangguan seperti ini, baik gangguannya itu terasa banget, ya, nyata, banyak gitu dari yang saya jelaskan tadi, ataupun mungkin baru terasa sedikit, ya, ada baiknya melakukan langkah-langkah pengobatan untuk mengatasi masalah ini, agar gangguannya tidak semakin besar, semakin banyak. Kita berdoa kepada Allah semoga gangguannya bisa segera hilang. Bagaimana ikhtiar pengobatannya? Untuk ikhtiar teman-teman bisa menggunakan madu murni yang diramu dengan herbal-herbal pilihan, kemudian diruqyah. 8 komposisi madu sehat perkasa. 1. Madu hutan asli. 2. Pasak bumi. 3. Purwaceng. 4. Ginseng. 5. Bawang dayak. 6. Jahe merah. 7. Lempuyang. 8. Doa ruqyah. Sehingga bekerja dari dua sisi. Herbal-herbal ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nutrisi kita dari sisi itu. Kemudian dengan ruqyah tadi, ya mudah-mudahan bisa menghilangkan gangguan-gangguan tadi. Semoga dengan ikhtiar ini Allah SWT menjaga rumah tangga kita dan mengembalikan keharmonisan yang mungkin sudah mulai dirusak oleh syaitan. Nah, teman-teman boleh rekomendasikan juga ini kepada keluarganya atau teman-temannya yang terlihat mungkin punya problem ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.